Agar pagi ini acara yang berjalan dengan lancar, izinkan kami membaca susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, selanjutnya dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Yang keempat, pemaparan visi dan misi dari para calon ketua OSIS periode 2024-2025. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab, yang keenam dilanjutkan dengan sesi debat antar calon kandidat. Dan yang terakhir, doa dan penutup. Langsung saja kita acara mulai hari ini dengan pembukaan. Marilah bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, untuk menambah semangat kebangsaan kita pada hari ini, marilah bersama-sama berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru dan rekan-rekan sekalian. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cikarang Barat kepada Bapak-Bapak Muda dan Sekolah Jawa. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa musallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur kita panjatkan hari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberi nikmat, sehat dan iman. Kita masih bisa beribadah kepadanya. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan sahabat beliau sampai kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sekolahan, Bapak Adi, Bapak Ibu Guru ya yang hadir pada acara ini, dan anak sekalian yang Bapak banggakan.
Terima kasih kalian telah hadir ya dalam acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di pagi ini sampai menjelang siang nanti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama Bapak ucapkan kepada kalian ya yang hadir di sini ya. Ini adalah acara kampanye tertutup ya. Sebelumnya sudah ada kampanye terbuka. Kepada yang OSIS lama ya, Bapak bangga sekali ini, senang sekali sudah beberapa program-program dijalankan ya. Mudah-mudahan kedepannya sama OSIS yang baru nanti ini akan lebih ditingkatkan lagi ya program tersebut. Jalankan program-program yang sudah baik ya. Nah, kita banyak bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Tetapi Bapak lihat kita nih sekolah kita menjadi perwakilan ya di provinsi ya. OSIS kita itu ada di jenjang provinsi. Bahkan kita mau kalau bisa OSIS kita nanti ada di jenjang nasional ya. Dengan adanya seperti itu berarti ada nilai lebih dari sekolah kita. Tunjukkan ya. Sekarang itu sudah zamannya menggunakan IG dan sebagainya. Kalau ada kegiatan-kegiatan positif, tunjukkan pada kalian, gitu ya. Supaya apa? Supaya kedepannya bahwa kegiatan kita ini eksis, gitu, ya. Sekarang orang hampir setiap hari lihat HP, gitu kan ya. Nah, kan punya kalian komunitas-komunitas remaja, komunitas OSIS, ya, komunitas pelajar, gitu kan ya. Nah, jangan ke komunitas manula. Nah, itu isinya orang-orang sakit kan gitu. Tetapi komunitas kalian itu adalah komunitas yang sekarang itu lagi ngetren, gitu. Jadi yang positif ditunjukkan oleh kalian, ya. Semua kegiatan, ya kita nggak kalah kok. Cuman kita tidak eksis gitu saja. Nah kemarin ya Bapak lihat kita banyak yang praktek ya di jurusan otomotif. Ada Pak Agus kalau lagi ngajar mobilnya dinaikkan gitu kan, dilihat oleh sekolah-sekolah lain itu akan menegur Bapak. Pak itu bagus sekali ya BGM-nya seperti itu gitu kan. Kok anak-anak senang praktek di sini gitu kan. Dengan apa? Dengan cara kita eksiskan gitu. Nah, begitu juga kalian ya, yang muda-muda nih, yang kelas 1, kelas 2, yang kelas 10 dan kelas 11. Kalian nanti mungkin akan terpilih sebagai pengurus OSIS ya. Nah, semua apa-apa yang ada di kalian itu kalian keluarkan. Ya, semua yang bisa di kalian keluarkan untuk sekolah ini, untuk bangsa ini ya. Kalian belajar dari masih muda di sini. Nanti 20 tahun atau 15 tahun ke depan kalian menjadi pemimpin bangsa ini. Kami yang ada di depan sini akan diganti pensiun. Bapak 3 tahun lagi pensiun. Pak Roman nanti 7 atau 8 tahun lagi pensiun, ya, atau 10 tahun lagi pensiun. Nah kalian akan menggantikan nantinya, ya, menggantikan pendudukan. Ya ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi guru, ada yang jadi pejabat, ya, ada yang jadi bupati, bukan bahkan akan ada yang jadi presiden seperti itu. Kalian akan memimpin bangsa ini. Nah belajarnya dari sekarang, ya. Dan sekarang kalian belajar, sekarang kalian menuntut ilmu, gitu kan ya, belajar berorganisasi, ya, karena kalian ada makhluk sosial, nggak mungkin berdiri sendiri. Ini yang perlu kalian pahami. Begitu juga yang kelas 3 sekarang, yang kelas 12, ya. Bapak terima kasih pada yang kelas 12, kalian bentar lagi sudah mau tamat, ya. Makanya sekarang diadakan pemilihan OSIS, biar yang sekarang definitif, yang kelas 12 nih, fokus ke bekerja ya, karena mereka udah 1 tahun udah menjalankan tugas OSISnya ya. Jadi di hari ini Bapak terima kasih ya kepada adik-adik yang sudah menjadi pengurus OSIS selama 1 tahun ya. Bapak lihat prestasinya baik, bagus, membanggakan ya, dipertahankan ya. Nah terus buat yang akan terpilih nanti, lanjutkan program-program yang bagus-bagus ya, yang baik-baik silakan dilanjutkan, dan buat program-program yang baru ya, nanti akan didukung oleh sekolah. Nah mungkin itu saja Bapak yang bisa sampaikan ya di pagi ini, karena kalau terlalu banyak juga nanti Bapak menyampaikan ke kalian, akhirnya ada yang dengar ada yang tidak ya. Yang penting sekarang kalian fokus ya untuk melaksanakan acara di hari ini. Keluarkan ya, kalau ada beberapa calon nih, keluarkan undang-undang kalian, program apa yang akan kalian sampaikan nanti dalam 1 tahun mendatang ini ya. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, dengan mengucap
Bismillahirrahmanirrahim. Acara debat tertutup pemilihan ketua OSIS dinyatakan dibuka. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cikarang Barat yang telah memberikan sambutan dan membuka acara pada pagi hari ini. Selanjutnya sambutan dari Bapak Rohmat Wahyudi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cikarang Barat, Bapak Dr. Bambang Cahyo. Yang saya hormati Pembina OSIS, Bapak Hadi Adianto SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan DPS Semaan. Yang saya banggakan anak-anakku, pengurus OSIS masa bakti 2023-2024, perwakilan kelas dari kelas 10, 11, 12, serta perwakilan dari organisasi ekstrakurikuler. Alhamdulillah hari ini pengurus OSIS akan tergantikan dari yang awalnya dari masa bakti 2023-2024 ke masa bakti 2024-2025, di mana kandidatnya yang pertama adalah Alpan 01, 02 adalah Zahra, 03-nya Bintang dan 04-nya Putri. Kalau digabung namanya jadi Alwan Zahra Bintang Putri. Ya. Semoga anak-anak semua ya, yang di sini ataupun yang lagi belajar semua menjadi bintang. Ya. Ya, baik menjadikan menelurkan siswa-siswa SMK Negeri 1 Cikarang Barat yang bintang-bintang dan menjadikan sekolah kita benar-benar terbaik di Jawa Barat. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih, acara ini sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah yang dulunya tidak dibuka sama Bapak terlalu baik kesibukan. Alhamdulillah hari ini Bapak nggak sibuk jadi bisa membuka acara kegiatan ini, dan doakan ya nanti tanggal 12 November Bapak ada penilaian kepala sekolah dan ulang tahun. Jadi Bapak di tanggal 12 November itu Bapak ulang tahun dan dinilai oleh pengawas ya. Jadi minta doanya supaya Bapak diberi kesehatan, kelancaran dan kesuksesan, membawai sekolah kita juga tambah sukses. Ya. Kepada calon-calon ketua OSIS, calon ketua OSIS ya, itu ada kesalahan kesalahan dikit, mohon maaf. Harusnya pemilihan calon ketua OSIS. Ya. Bapak harapkan benar-benar menjalankan program-program yang akan kamu sampaikan nanti ya, kamu rencanakan ya, dan bisa membawa nama harum sekolah sampai tingkat internasional. Mungkin itu aja dari Bapak nggak perlu panjang lebar, tadi sudah disampaikan banyak banget oleh Bapak. Jadi Bapak harapkan Anda sebagai generasi penerus yang benar-benar generasi yang penuh bintang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rohmat Wahyudi yang telah memberikan sambutan. Baik, kepada para hadirin, sebelum kita masuk ke inti acara pada hari ini, dimohon untuk pada hari ini dapat menyimak dari acara dimulai sampai dengan selesai.
agar untuk tidak memainkan koridor agar acara berjalan dengan lancar dan kenyamanan bersama. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki acara pemaparan dari visi misi dari para setiap calon kandidat. Setiap kandidat akan diberikan waktu sekurang dengan 15 menit untuk menyampaikan visi misinya. Dimulai dari calon kandidat nomor urut 1, dipersilakan kepada anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Sajiba. Gimana nih paginya? Sebelumnya saya izin untuk memaparkan visi-misi saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alwan Lutfi Duriawan. Saya berasal dari jurusan TKR, berasal dari kelas 11 TKROA. Saya memiliki beberapa pengalaman organisasi, yaitu yang pertama saya memiliki beberapa pengalaman organisasi. Yang pertama ekstrakurikuler badminton yang berada di SMP 8 Cibitung. Yang kedua ada OSIS di SMP 8 Cibitung. Yang kedua ada OSIS SMK 1 Cikarang Barat. Yang ketiga ada ekstrakurikuler bahasa Jepang. Yang keempat ada Perserikatan OSIS Kabupaten Bekasi atau POSKAB. Yang keenam ada Forum OSIS Jawa Barat atau FOJB. Saya juga memiliki beberapa inovasi yang saya tuangkan dalam visi misi saya, yaitu meningkatkan daya saing SMK 1 Cikarang Barat serta kesejahteraan siswa maupun siswi melalui peningkatan prestasi serta menghadirkan beberapa program-program yang menarik. Untuk tindakan yang akan saya jalani adalah membuat forum e-sport club Sajiba. Karena bisa dibilang saya melihat potensi di SMK 1 Cikarang Barat ini, cuma namun sayangnya bisa dibilang untuk yang minat e-sport ini tidak difasilitasi. Makanya saya tertarik menjalankan program ini. Yang kedua ada lomba e-sport. Mengadakan atau melanjutkan lomba e-sport tingkat kabupaten maupun provinsi. Jadi selain kita memfasilitasi, saya juga akan mengadakan lomba-lomba yang menarik. Lalu ada program Pamusapa, program yang pertemukan seluruh BPH-BPH Eskul guna menampung aspirasi serta berdiskusi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Karena bisa dibilang saya melihat eskul-eskul di sini bisa dibilang kurang diperhatikan. Lalu ada peningkatan mental kritis guna meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu yang terjadi di SMK 1 Cikarang Barat. Lalu ada program apresiasi siswa yang berprestasi. Jadi di program ini bisa dibilang nanti kita akan mengekspos program-program maksud saya prestasi-prestasi yang kalian dapatkan. Jadi bisa jadi platform buat kalian showcase diri kalian. Lalu ada program BPL atau wirausaha pelajar. Jadi di sini kami akan memfasilitasi siswa maupun siswi. Jadi bisa dibilang nanti OSIS bisa ngebantuin promosi ini kalau kalian jualan. Lalu ada program sumpah beruang atau sulap sampah menjadi uang. Guna mengubah sampah yang tidak bernilai jadi nilai yang lebih ekonomis. Lalu ada dukungan sponsor. Kita juga akan menghadirkan sponsor-sponsor dalam kegiatan di SMK 1 Cikarang Barat. Lalu juga ada program-program yang menarik nih. Overall untuk program unggulan overall sama, tapi ada penambahan yaitu kotak aspirasi guna untuk menampung aspirasi siswa maupun siswi. Lalu ada segitu saja mungkin dari saya. Jikalau kalian ingin kembalikan masa kemasan serta menghadirkan beberapa program-program menarik, jangan lupa dukung saya ya. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan visi misi dari calon ketua OSIS
nomor urut 2 kepada Dezana. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat hidayah dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara ini. Semoga kita selalu mendapat kesehatan dan perlindungannya. Perkenalkan, nama saya Zahrul Arfitasari dari kelas dan jurusan 11 DPIBB. Saya lahir di Bogor pada tanggal 14 Februari tahun 2007 dan saya beragama Islam dan berjenis kelamin perempuan. Saya memiliki hobi membaca dan menari dance. Saya tinggal bersama orang tua saya beralamat di Jalan Haji Saliman, Kecamatan Gandasari. Dan saya memiliki moto hidup, semua membutuhkan keberanian untuk hasil yang baik. Saya merupakan salah satu kandidat calon ketua OSIS dengan nomor urut 2. Saya seorang problem solver yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Saya adalah anggota OSIS seksi bidang yang menaungi seni, akademik, dan olahraga sesuai minat dan bakat. Dan saya juga merupakan anak tunggal yang kurang cepat dalam beradaptasi dalam individu yang baru. Saya sebagai kandidat calon ketua OSIS memiliki visi mewujudkan OSIS SMK Negeri Cikarang Barat yang berintelektual dan berintegritas tinggi untuk mengembangkan keterampilan dan potensi siswa-siswi yang kreatif dan inovatif dalam ranah positif dan membentuk generasi yang berkarakter, berprestasi, dan berkualitas. Adapun untuk mewujudkan visi saya memiliki misi yang pertama, menanamkan nilai ketuhanan dan Pancasila dalam setiap kegiatan untuk membentuk kepribadian siswa-siswi secara menyeluruh, mengoptimalkan peran OSIS sebagai penanggung jawab utama atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan di sekolah, dan meningkatkan hubungan yang solid, komunikasi yang kuat, serta kerjasama yang kompak, sekaligus menjalin hubungan yang baik antara organisasi dan ekstrakurikuler untuk menciptakan kolaborasi yang efektif. Adapun program kerja saya untuk yang pertama, Friendship in Unity of Sajiba, merupakan perlombaan yang berbentuk permainan kelompok yang diikuti oleh siswa-siswi SMK Negeri Cikarang Barat untuk merayakan Hari Persahabatan Dunia. Perlombaan ini diadakan untuk mempererat hubungan melalui permainan kelompok yang menekankan kerjasama tim, kekompakan, dan semangat kreativitas. Dan yang kedua ada Future is Now, Inovasi Tanpa Batas, sebuah acara pertunjukan di SMK Negeri Cikarang Barat yang menyajikan berbagai jenis seni seperti musik, tari, teater, atau seni rupa. Acara ini tidak terbatas pada satu jenis seni saja. Acara ini menyajikan perpaduan berbagai bentuk seni untuk menciptakan pertunjukan yang menarik dan kaya. Acara ini diadakan dengan tujuan untuk mengembangkan bakat dan minat, menumbuhkan rasa percaya diri, dan meningkatkan kreativitas. Sekian visi dan misi yang dapat saya paparkan. Dengan semangat kebersamaan, mari kita ciptakan perubahan positif bagi sekolah kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor 2 yang telah memaparkan visi dan misinya. Baik, kepada para hadirin, sebelum kita lanjut ke nomor urut 3, dimohon sekali lagi untuk mematikan handphone-nya agar bisa menyimak pemaparan visi dan misi dari para calon kandidat. Terima kasih. Selanjutnya, pemaparan visi dan misi dari calon ketua OSIS periode 2024-2025, yaitu nomor urut 3, Bintang. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Kang Fauzan sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan
untuk hadir dan berkumpul pada acara hari ini. Halo semua, selamat pagi. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, saya Bintang Yogi Fisika, merupakan siswa SMK Negeri 1 Cikarang Barat dari kelas 11 TK yang merupakan salah satu calon kandidat Ketua OSIS dengan nomor urut 3. Saya lahir di Bandung pada tanggal 2 Desember tahun 2007. Saya juga pendidikan terakhir saya berada di MTS Nurul Huda Cikarang Selatan pada 2021 hingga 2023. Dan pada saat ini saya bersekolah di SMK Negeri 1 Cikarang Barat dari 2023 hingga sekarang. Mungkin beberapa pengalaman saya dalam berorganisasi tentunya yang berada di luar sekolah. Yang pertama yaitu Forum OSIS Jawa Barat atau FOJB sebagai pengurus wilayah 3 Learning Center periode 2024-2025. Selanjutnya Perserikatan OSIS Kabupaten Bekasi atau Poskap sebagai pengurus PSDM internal pada periode 2023-2024. Menjadi seorang pemimpin. Baik, untuk para hadirin dipersilakan. Baik, untuk sesi pertama dari para calon kandidat, dimohon untuk para calon kandidat untuk memahami menyimak isi pertanyaan yang baik, karena pertanyaan hanya dibacakan satu kali saja. Pertanyaan dari para pengurus OSIS yang pertama, apakah dari setiap calon kandidat memiliki kelebihan serta kekurangan diri? Jika ada, sebutkan, dan apa yang membuat kami semua menjadikan kalian harus memilih langsung Anda dibandingkan memilih dari calon kandidat lainnya. Sudah dipahami? Baik, untuk pertanyaan boleh dijawab dari nomor urut 1. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk kelebihan saya bisa dibilang saya orang yang berintelektual, kecerdasan, dan bisa dibilang disiplin yang tinggi. Dapat dibuktikan dengan saya mengikuti beberapa organisasi dan sering mengikuti seminar-seminar yang dapat membangun kedisiplinan saya. Lalu untuk saya juga memiliki kekurangan, yang pertama dari mungkin public speaking, dan saya juga suka sering lelah atau ngantuk. Untuk cara saya mengatasinya, yang pertama saya suka istirahat yang cukup, dan jika perlu saya juga sering meminum kopi untuk meningkatkan fokus dan menyenangkan untuk saya. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya memiliki kekurangan, saya kurang cepat beradaptasi dalam individu yang baru. Tapi solusinya saya bersikap lebih terbuka, berani bertanya, dan berkomunikasi dengan baik. Lalu kelebihan saya mampu mengelola waktu dengan baik, dan saya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik juga, dan saya juga merupakan orang yang memiliki integritas. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada nomor urut 2 atas jawabannya. Dilanjutkan dengan nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Kang Kaudan sudah berikan kesempatan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya akan disingkat saya untuk menjawab. Jadi untuk kelebihan saya yaitu dalam hal berkomunikasi, saya sangat unggul untuk berkomunikasi dengan dukungan-dukungan yang berada pada tadi saya sebutkan pengalaman organisasi saya yang mencakup dengan provinsi atau bahkan kabupaten. Itu merupakan suatu bukti bahwa saya memiliki komunikasi yang baik, serta saya juga memiliki bidang dalam akademik. Saya memiliki yang akademik yang baik, dan bahkan saya 2 kali berturut-turut di SMK Negeri 1 Cikarang Barat ini sebagai
ranking 1. Itu mungkin untuk kelebihan saya. Selanjutnya adalah kekurangan saya. Untuk kekurangan saya ini merupakan orang yang pelupa ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut saya memiliki suatu solusi, yaitu yang pertama dengan menuliskan kegiatan atau agenda yang akan dilakukan pada keesokan harinya. Jadi saya itu menulis suatu kayak jadwal acara, jadwal gitu ya, yang ada waktunya dari jam segini sampai jam segini. Itu merupakan suatu solusi saya untuk mengatasi kekurangan saya itu. Mungkin cukup sekian pemaparan kelebihan dan kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya dan izinkan saya untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri mempunyai kekurangan yaitu sulit untuk mengontrol emosi, ya. Tapi dengan itu saya mempunyai cara mengatasinya, yaitu biasanya ketika emosi saya sedang turun, biasanya saya tuh menghindar dari orang lain agar bisa menenangkan emosi saya tersebut. Terus lalu saya mempunyai kelebihan yaitu dapat beradaptasi dengan cepat, teman-teman, dan mempunyai bisa berkomunikasi dengan baik dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan dari sesi tanya jawab dari para hadirin. Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk audiens yang ingin bertanya, dimohon untuk angkat tangan terlebih dahulu, lalu memperkenalkan diri, dilanjutkan dengan menanyakan pertanyaan. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salah Sulaiman, saya dari kelas 12 TKROB. Sebelumnya saya ingin bertanya, kalian sudah menjawab kelebihan dan kekurangan, tapi kalian tidak menjelaskan apa alasan kalian layak dipilih. Padahal di situ sudah ada pertanyaan, apa yang membuat kalian layak untuk dipilih? Oke, deh itu aja. Saya pengen tahu aja apa yang membuat diri kalian pantas untuk dipilih. Baik, terima kasih kepada Kang Sabah yang telah memberikan pertanyaan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, itu pertanyaan untuk pada semua para calon. Iya, itu untuk semuanya. Soalnya tadi juga ada yang jawab pertanyaan itu sih. Baik, oke. Boleh dimulai dulu mungkin dari nomor urut 3. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Kang Sabah. Izinkan saya untuk menjawab. Alasan saya tidak memberitahu apa sebagai calon kandidat untuk memilih saya ya. Jadi gini, di pertanyaan pertama tadi kan disebutkan apa kelebihan serta kekurangan dari calon kandidat masing-masing, dan itu merupakan salah satu bukti bahwa dari kelebihan tersebut pun kita bisa tahu sebagai individu kalau misalkan kelebihan itu tersebut merupakan sebuah yang mengajak audiens bahwa itu tuh merupakan suatu kelebihan dari calon kandidat tersebut. Itu merupakan suatu alasan bahwa calon kandidat tersebut itu layak dengan kelebihan-kelebihan tersebut yang didukung dengan kelebihan tersebut. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari nomor urut 3. Kemudian dilanjutkan dari nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Dengan tadi saya menjabarkan kekurangan dan kelebihan saya, itu bisa menjadi nilai plus untuk para audiens untuk memilih saya. Tapi mungkin saya akan sedikit menambahkan, untuk saya meyakinkan kalian untuk memilih saya adalah saya
minat bakat, lalu peningkatan prestasi. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada nomor urut 1 atas jawabannya. Kemudian dilanjutkan oleh nomor urut 4. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya dan izinkan saya untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya layak untuk dipilih? Menurut saya, kalian semua memiliki hak untuk memilih siapa yang paling terbaik. Tetapi dengan saya tadi memaparkan kekurangan dan kelebihan, kalian bisa melihat potensi di dalam masing-masing kandidat calon ketua OSIS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, jawaban dari nomor urut 2. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin bisa saya sebut ulang ya kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihan saya itu mampu mengelola waktu dengan baik. Iya, sebentar. Jadi kelebihan saya itu mampu berkomunikasi dengan baik dan bisa mengelola waktu dengan baik. Dan dari kelebihan saya yang tadi disebutkan, itu menurut saya sudah pantas untuk menjadi ketua OSIS. Dan semuanya juga memiliki hak dan pendapat yang berbeda untuk memilihnya. Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada para kandidat. Nah, untuk Kang Sabo bagaimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baru satu orang aja sih yang bisa menjawab. Cukup? Baik. Kepada yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Mohon untuk angkat tangan terlebih dahulu. Mungkin dari para perwakilan kesehatan. Boleh perkenalkan dari mana? Dari perwakilan kelas mana atau dari ekstrakurikuler mana? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Bayu dari kelas 12 kelas B. Di sini saya cuma nanya, mungkin saya kan ada kebetulan jadi nggak tahu apa tadi misinya yang dijabarin. Jadi saya cuma mewakili beberapa teman saya, mewakili dari hari kemarin yang ngomong saya buat mempertanyakan ini. Tapi buat sistem tanya ini boleh langsung semuanya apa per orang? Boleh semuanya untuk menggunakan itu. Oke, buat semuanya. Pertanyaannya, bagaimana sih bentuk kalian, tanggung jawab kalian apabila terdapat program kerja yang tidak berjalan dengan baik? Apa penanggulangannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dijawab dari calon pasangan nomor 4. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, bagaimana penanggulangan kalian untuk suatu acara yang tidak berjalan dengan baik? Di sini bisa melakukan evaluasi perencanaan awalnya. Karena kita pasti sebelum melaksanakan kegiatan apapun pasti setelah itu adanya evaluasi ya teman-teman. Jadi bisa di evaluasi ini kita bisa melihat yang kurangnya mana dan yang lebihnya mana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan nomor 3. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi dari pertanyaannya, bagaimana penanggulangan kalian untuk suatu acara yang tidak berjalan dengan baik? Baik, dari program-program yang sudah saya sebutkan tadi ada 4 program. Saya akan menerapkan yang namanya POACE, yaitu Planning, Organization, C itu POAC, Planning, Organization,
Kepada para hadirin mohon untuk tetap tenang. Baik, mungkin saya gali dari untuk melakukan hal tersebut saya memiliki yaitu menyiapkan yaitu dari yang tadi POC itu merupakan suatu rancangan yaitu dengan mempersiapkan rencana lalu mengorganisasikan suatu acara tersebut dengan baik dengan menentukan struktur acaranya dengan baik lalu yang terakhir dengan menjalankan acara tersebut dengan baik lalu yang terakhir dengan mengevaluasi acara tersebut guna menjalankan program-program yang akan dilakukan selanjutnya. Baik, cukup sekian pertanyaan jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk menjawab pertanyaan bagaimana penanggulangan kalian untuk suatu acara yang tidak berjalan dengan baik. Yang pertama-tama pasti saya akan memastikan bahwa setiap acara itu direncanakan dengan baik dan juga saya akan memastikan bahwa setiap proposal atau proyek diajukan dengan perencanaan yang matang dan profesional, menunjukkan bahwa OSIS sangat menghargai dan menghormati waktu serta kontribusi dari pihak sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin jawab. Untuk cara saya menanggulangi untuk event-event yang tidak berjalan dengan lancar, yang pasti adalah untuk membuat planning yang matang. Lalu yang kedua untuk mengevaluasi dari event-event sebelumnya. Lalu pasti ada dong kayak misalnya momen-momen saat ingin menjalankan event, misalnya kayak dananya yang turun tuh kurang. Nah, kebetulan saya memiliki beberapa program yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Yang pertama pasti ada penguatan dalam program sponsor. Yang kedua ada program sumpah beruang yang mengubah sampah menjadi nilai yang lebih ekonomis. Nah, dari dana yang cukup saya harap event-event yang tidak berjalan dengan lancar itu bisa diminimalisir. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ataukah ada yang ingin ditanyakan? Kalau boleh yang nomor 4 diulang boleh nggak? Nomor 4. Ya. Baikkan, saya akan mengulang jawaban dari saya, yaitu bagaimana penanggulangan kalian untuk suatu acara yang tidak berjalan dengan baik. Saya menjawab, kita akan melakukan evaluasi perencanaan. Jadi kita bisa tahu apa kendala yang terjadi bisa acara itu tidak berjalan dengan baik. Jadi dengan evaluasi itu kita bisa melihat dan bisa mengatasi bagaimana rencana kerja yang kedepannya itu bisa baik dan lebih meminimalisir acara kesalahan yang kurang baiknya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa kembali? Sebenarnya dari keempat calon yang nomor 1, 3, 4 itu udah masuk. Yang nomor 2 itu kurang masuk. Di sini kan saya menanya penanggulangannya, bukan tadi nyebutinnya apa gitu. Penanggulangan kan maksudnya ketika ada suatu program yang tidak terjalan, berarti kita harus mengadakan evaluasi, terus juga kita harus mengadakan juga planning lah. Setelah itu supaya ke agenda kedepannya atau juga program kerja kedepannya berhasil kan. Tapi di situ di nomor 2 tidak menyebutkan tuh. Kalau bisa diulang lagi tuh kayak gimana penanggulangannya. Tadi bukan menyebutkan penanggulangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kepada calon kedua ada yang disampaikan? Baik, terima kasih atas tadi koreksinya dan kritikannya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk penanggulangannya seperti yang disebutkan tadi, saya akan melakukan evaluasi dari perencanaan yang akan dilakukan dalam acara. Apakah ada kendala dari acara tersebut? Apakah ada kendala dari proses perencanaan agenda tersebut?
Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi lagi. Bagi yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Baik, dari sebelah kanan karena tadi 2 kali udah di sebelah kiri. Silakan, kenalkan. Perkenalkan, saya kita dari kelas 11 BPBB. Bagaimana tanggapan dan solusi kepada para calon kentos terhadap tradisi yang ada di sekolah Sajiba ini, mau dari yang negatif maupun positif, dan serta penanggulangannya atau solusinya? Terima kasih. Pertanyaan ini akan dijawab dari nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya Alwan dari Kaliga 1 izin menjawab mengenai bagaimana tanggapan dan solusi kalian tentang tradisi di sini dari positif ataupun negatif ya. Kalau misalnya positif pasti dong dilanjutin. Dan kalau misalnya negatif nih, pasti negatif kita usahakan untuk menghilangkan dengan cara misalnya OSIS sesekali kayak melakukan patroli saat hari Sabtu nih, kayak lihat gimana sih nih pembelajaran di eskul. Nah kalau misalnya ada sesuatu yang janggal, nah kita bisa melakukan teguran. Lalu yang kedua juga kita ada program Tamu Sapa atau mempertemukan seluruh BPH guna kita juga menagih nih laporan-laporan dari hasil pembelajaran tersebut. Mungkin segitu saja dari jawaban saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab dari pasangan calon nomor 4. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan izinkan untuk saya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertanyaannya bagaimana tanggapan dan solusi kalian tentang tradisi di sini dari positif ataupun negatif. Jadi saya akan membahas yang tentang positif itu dulu. Kalau misalnya tradisi, bukan tradisi sih, lebih ke kebiasaan yang positif itu teruslah dilanjutkan dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi teman-teman. Kalau misalnya negatif, sesuai dengan misi saya yaitu lebih menekankan kedisiplinan dengan peraturan yang telah berlaku. Jadi kita kayak mengingatkan kalau memang sudah melenceng, kita ingatkan dengan baik-baik teman-teman. Dan yang kedua itu terus mendukung siswa-siswi itu untuk berperan aktif dalam kegiatan yang positif teman-teman. Dan yang ketiga lebih ke mencontohkan dari diri sendiri dulu sebelum menegur orang lain. Jadi mencontohkan dalam segi perilaku, perkataan, pergaulan serta penampilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab untuk pertanyaan bagaimana tanggapan dan solusi kalian tentang tradisi di sini dari positif ataupun negatif. Yang pertama, yang positif ini udah pasti diterusin ya, dilanjutin atau bahkan dikembangin lagi kebiasaan positifnya. Nah, dari kebiasaan negatif ini, pertama-tama mungkin dari diri sendiri dulu ya, menjadi model role atau apa sih namanya, teladan buat siswa-siswi yang lainnya. Menunjukkan sikap yang baik, disiplin, dan juga komunikatif. Nah, kalau misalnya anak-anak ini masih tetap melakukan hal negatif, kita bisa melaporin ke pihak guru. Jadi biar guru aja gitu yang negur dan memberikan sanksi. Sekian, terima kasih dari jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yaitu bagaimana tanggapan dan solusi kalian tentang tradisi di sini, baik dari segi positif maupun negatif. Baik, mungkin yang pertama akan menjelaskan tentang positifnya dulu. Untuk tradisi positif atau kebiasaan yang memang baik gitu ya, mungkin pasti akan langsung dilanjutkan dan diteruskan lah untuk ke depannya. Lalu yang negatif nih, untuk yang negatif ini sebenarnya dari tradisi atau kebiasaan negatif ini bisa saja dengan kita mencontohkan sebagai saya menjadi ketua OSIS ini
sebagai calon OSIS dengan mencontohkan atau sebagai wajah dari organisasi, sebagai kebiasaan untuk menciptakan kebiasaan yang baik untuk warga siswa-siswi SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Dan dengan berkolaborasi dengan pihak kesiswaan atau bahkan guru-guru yang ada di sekolah, mungkin bisa menghilangkan tradisi negatif tersebut. Baik, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada para kandidat yang sudah menjawab. Untuk kita, apakah ada yang ingin disangka ataupun kurang puas dengan jawabannya? Mungkin yang lain ingin menyanggahnya atas jawaban yang dijawab oleh para kandidat tadi. Apakah ada yang Kalau kira ada. Kalau boleh yang positif ya. Jadi kan kalau yang positif di nah coba dong kalau yang kalian tahu ya, yang positifnya apa itu? Yang positifnya apa? Terus yang negatifnya apa? Kalau bisa disebutkan. Terima kasih. Jawaban akan dimulai dari nomor 23. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Izinkan saya untuk jawab. Jadi yang pertama untuk dari segi positif ya. Kalau tradisi positif yang ada di sekolah ini, menurut laporan-laporan atau yang saya lihat ya, yang saya lihat gitu kan. Jadi mungkin yang positif ini dari segi kebersamaannya, yang mungkin bisa menjadi salah satu sisi baik dari SMK Negeri 1 Cikarang Barat ini. Lalu yang kedua dari segi negatifnya. Untuk segi negatif ini masih banyak ya. Dari segi misalkan yang pertama yaitu bullying, lalu yang kedua yang masih tenar-tenar dalam hal ini yaitu pemalakan. Nah, itu mungkin salah satu contoh dari tradisi atau kebiasaan positif dan negatifnya. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya nomor 22. Baik, terima kasih atas tambahannya. Jadi contoh tradisi positifnya itu mungkin bisa dilihat dari rasa kebersamaan dan kerjasamanya yang solid ya. Apalagi ini anak STM solid. Nah, kalau untuk negatifnya itu kalau misalnya tawuran suka merepotkan keluarga sekitar, dan apalagi kalau malam-malam itu kan merugikan orang lain gitu ya. Itu sih. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan nomor 21. Sebelumnya terima kasih atas tambahannya. Izin menjawab. Untuk dari positifnya itu pasti banyak ya, terutama ini kan kita STM nih, apalagi banyaknya cowok. Ya pasti dari kayak kesaudaraannya pasti erat. Lalu yang kedua ada dari anak-anaknya yang sangat aktif dalam organisasi. Kalau yang negatifnya mungkin dari organisasi tersebut ya, seperti ada tradisi-tradisi yang bisa dibilang melenceng atau bisa dibilang kayak senioritas yang masih cukup kuat. Lalu cara mengatasinya seperti yang tadi saya sebutkan, seperti berpatroli saat hari Sabtu untuk melihat-lihat ada pembelajarannya seperti apa nih. Kalau melenceng akan kami tegur atau memberikan sanksi. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya akan dilakukan oleh kandidat nomor 3. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Izinkan saya untuk menjawab. Dalam segi positifnya mungkin kayak rasa solidaritas anak STM sini tuh benar-benar kuat banget. Terus habis itu dengan kita memakai seragam sehari aja itu sudah masuk dalam hal positif teman-teman. Dan dengan sadar akan kedisiplinan yang ada, dengan aturan yang telah berlaku itu masuk ke dalam hal positif. Kalau dalam segi negatifnya mungkin kayak contohnya pemalakan, bully, dan tawuran di sini teman-teman. Sekian, terima kasih. Segitu aja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah sanggahan bisa terima? Halo, bisa diterima buat nomor 1, tapi yang buat nomor 2 dan 3 masih belum. Tapi kan di situ kalian ngikutin negatif ya. Kayak contohnya tadi ada pemalakan, terus juga tawuran, terus juga yang lain-lainnya. Nah, dari kalian sendiri dari nomor 2 dan 3 dan 4, bagaimana penanggulangan itu tersebut dan bagaimana cara kalian sih bisa mengantisipasi lah sebelum itu terjadi, kalian sudah
mengantisipasi atau mungkin kalian sudah membuka dulu atau yang lain-lainnya. Terima kasih. Baik, akan menjawab lagi dari kandidat nomor urut 4. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menjawab. Kalau untuk hal negatifnya bisa bekerja sama oleh guru dan pihak kesiswaan ya Kak. Jadi kayak kita tidak turun tangan sendiri karena bukan tugas kita untuk memberikan sanksi dan kita hanya bisa mengingatkan saja dengan baik-baik untuk meminimalisirkan kegiatan negatif tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Jadi untuk penanggulangan dalam hal tradisi negatif ini, mungkin yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi yaitu dengan berkolaborasi dengan para guru-guru atau kesiswaan khususnya, yaitu dengan melaporkan dengan apa yang sudah dilaporkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Maka dari ini saya meminta bantuan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Barat, Kak Teteh dan teman-teman sekalian. Jika memang ada salah satu hal yang melenceng dari segi negatif yaitu, nah mungkin bisa dengan dilaporkan kepada pihak OSIS terlebih dahulu. Mungkin bisa kita bantu untuk dilaporkan kepada kesiswaan. Lalu karena ini memang bukan ranah kami untuk memberi sanksi kepada yang perilaku melakukan negatif itu, maka dari itu kami akan menyerahkan kepada kesiswaan. Baik, mungkin cukup sekian. Jawaban dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dijawab dari Baik, izin untuk menjawab dari pertanyaannya. Untuk penanggulangannya, saya mungkin akan berkolaborasi dengan guru-guru dan pihak kesiswaan untuk menegur dan memberi sanksi mereka yang udah dilakuin gitu ya. Nah, untuk solusi mencegahnya mungkin ketika diajak nih ditolak aja gitu, terus memantapkan keimanan untuk kayak nggak mau ikut-ikutan kayak gitu. Itu untuk pencegahannya sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ada atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, cukup. Pertanyaan saya simpel aja. Emang senioritas termasuk negatif kan untuk 01? Apakah senioritas menurutmu itu hal yang negatif? Nah, terus kenapa kamu menganggap bahwa senioritas itu adalah hal yang negatif? Ya mungkin ada dua bagian. Saya ambil positif aja. Senioritas di bagian organisasi dan di bagian eskul itu sangat penting. Untuk apa? Untuk mendisiplinkan adik kelas. Jadi kenapa kamu bisa berpikir bahwa senioritas itu adalah hal yang negatif? Baik, dapat dimengerti pertanyaannya. Boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya izin menjawab. Maksud saya senioritas itu senioritas dalam tanda kutip ya. Seperti ya ada sesuatu lah ya kayak kekerasan lah atau bisa dibilang mendisiplinkan peserta atau maksudnya anggota-anggotanya itu dengan cara yang tidak wajar. Nah, seperti kayak mencontohkan hal-hal yang tidak baik atau sebagaimananya. Kalau jujur ya, kalau misalnya senioritas itu bisa dibilang bagus kalau misalnya tidak ada hal-hal negatif di dalamnya. Seperti contoh untuk senioritas sebagai kakak atau pendamping untuk mendampingi adik-adiknya untuk ke jalan yang lebih bagus. Mungkin segitu saja dari tanggapan saya. Ya, terima kasih. Berarti senioritas itu enggak 100% negatif dong? Oke, ini menjawab. Sekali lagi saya tegaskan untuk senioritas yang saya maksud itu senioritas dalam tanda kutip ya kan, seperti yang tadi saya bilang. Mungkin tidak perlu dijelaskan ya kan, karena saya sudah menjelaskan atau mungkin akan kurang dengar. Jangan di tanda kutip dijelaskan seperti
Berarti kamu gak mau berani dong? Apa sih tanda kutip itu? Jelasin dong, kan saya gak tahu tuh tanda kutip itu apa. Izin menjawab ya. Untuk senioritas yang saya maksud itu ada di sini dia beberapa organisasi lah. Seperti yang melenceng, seperti misalnya kayak harusnya nih eskul ini kayak melakukan pembelajaran aja, tapi tiba-tiba ada usaha, kan aneh. Saya kira tuh tanda kutip tuh bukan tanda kutip organisasi yang ngepusakin gitu. Oh ternyata tanda kutipnya salah dong. Jadi menurut kamu adalah ketika organisasi itu mempush upkan sesuatu yang bersifatnya senioritas itu negatif. Izin menjawab ya. Ya, izin dong, of course ya. Ya karena pembelajaran yang harus dipelajari tiba-tiba pusat, sedangkan yang pembelajaran yang harusnya ditingkatkan malah tidak terfokus gitu Pak. Oke, benar dulu ya. Berarti kamu pernah merasakan dong di satu organisasi yang mempush upkan sesuatu tanpa kesalahan. Apakah kamu pernah merasakan bahwa kamu ketika kamu tidak melakukan kesalahan, kamu di-push upkan? Oh pasti tentunya. Saya bakal menulis sesuatu kalau misalnya kita berdasar ya. Sebenarnya sih kembali lagi ya. Pertanyaan yang paling umum adalah kamu yang tidak salah atau kamu yang tidak merasa kamu salah? Izin menjawab ya. Untuk kesalahan-kesalahan itu bisa dibilang kayak misalnya si A membuat kesalahan, tapi seluruh angkatan nih yang dihukum. Itu kan bisa dibilang tidak make sense ya, bukan kesalahan kami. Awan. Saya mau bilang sesuatu untuk terakhir kalinya nih. Ini SMK awan, bukan SMA. Ya saya juga tahu di sini SMK, tapi emang harus ada seperti itu. Sekali lagi kepada para hadirin dimohon untuk bersabar agar acara bisa berjalan dengan lancar. Baik, dimohon tenang. Sekali lagi. Izin yang kedua buat kandidat nomor 1 tentang kesenioritasan. Kalau misalnya satu angkatan satu orang berbuat salah, tapi kenapa harus satu angkatan dihukum? Berarti kamu egois dong. Berarti kamu di dalam organisasi itu hanya berjalan sendiri, bertambah angkatan dong. Gimana? Baik, dipahami pertanyaannya. Boleh langsung dijawab. Oke, izin menjawab. Bisa dijawab. Tadi kan kamu bilang gak worth it kalau satu orang di angkatan berbuat sakit, tapi yang dihukum seangkatan, berarti gak ada kekeluargaan. Berarti kamu egois dong sama angkatan sendiri. Baik para hadirin, harap tenang. Oke, izin menjawab. Mungkin kalau misalnya kesalahan-kesalahannya seperti kayak besar gitu, ya kayak worth it lah kalau misalnya kayak satu angkatan kena. Cuma kalau misalnya kayak kesalahan-kesalahan kayak kecil gitu, menurut saya kurang worth it sih. Apalagi dengan hukuman yang bisa dibilang kurang ada. Kayak misalnya kesalahannya kecil tapi hukumannya ya gitulah. Kesalahan kecilnya apa? Misalnya kayak lupa menyapa senior, ya kan bisa dibilang kita punya, bisa dibilang kayak kurang fokus lah kadang. Balik ke topik. Kalau misalnya organisasi ini kan fokus ke pembelajaran, sementara junior kamu itu kesalahan. Kamu contohnya kamu jadi juniornya, kamu berbuat kesalahan sama kamu ditegur gak terima, kamu balik foto rotasi kamu di senior, kamu terima gak kamu diterima junior? Nih, kan tadi ada kutipan ada organisasi
pembelajaran, tetapi kesenioritasan itu diterapkan. Kamu punya junior, dibalik ya, kamu punya junior. Oke, sorry, kamu jadi junior. Kamu berbuat kesalahan, senior kamu, tapi kamu gak terima ditegur. Nah, baliklah kamu jadi senior, kamu punya junior tahu punya kesalahan. Kamu terima nggak jawab dulu sama kamu? Oke, izin menjawab. Mungkin kalau misalnya kayak kesalahannya kecil, mungkin ya tidak menghukum separah itu ya. Cuma kalau misalnya kesalahannya besar, mungkin bisa dilakukan sekali. Kalau junior kamu betul dikasih tahu gimana? Ya kan ada sistem ya, namanya itu surat peringatan. Kita bisa memberikan surat peringatan atau bisa dibilang hukuman yang setimpal lah, yang sejalan misalnya kayak ada SOP tentang pembelajaran. Nah, kita bisa tuh melakukan hukuman dengan melakukan pembelajaran misalnya kayak menulis di beberapa lembar pembelajaran tersebut. Kalau nggak berhasil? Ya kita coba lagi, kita terus coba. Kalau misalnya nggak berhasil, seperti yang tadi saya bilang, berikan surat peringatan. Kalau surat peringatan nggak berhasil, berarti mau nggak mau main fisik dong, terus aktif dong. Nah, kalau surat peringatan yang berhasil ya dikeluarin. Kan surat peringatan juga. Tanda kutipnya kalau nggak bisa, junior kamu bebel, nggak bisa kasih tahu. Surat peringatan kamu nggak bisa dikasih tahu. Berarti kamu main push up dong. Ya enggak, nanti kalau misalnya sampai nggak bisa diberitahu, ya mungkin dia akan dikeluarkan. Ya kita tidak akan bisa menerima satu duri untuk kelanjutan organisasi. Baik, mungkin cukup. Dapat diri ini menutup tenang. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, saya perkenalkan, saya Salsabila dari kelas 12 IPB. Saya mau tanya nih sekali lagi. Katanya kalau misalkan junior kamu bobol, itu mau dikeluarkan? Iya? Berarti kamu gak butuh junior dong? Berarti kamu gak mau nantinya gak ada yang melanjutin kepemimpinan kamu? Begitu maksudnya? Coba tolong dong dijelaskan. Baik, sudah dimiliki pertanyaannya. Mungkin dari sebelumnya itu akan teteh kurang menyimak ya dari pembicaraan saya gitu. Seperti yang saya bilang, mengeluarkan satu duri dari organisasi yang besar itu tidak akan berpengaruh besar. Daripada duri itu menancap terlalu dalam, mendingan ya kita keluarkan untuk kelanjutan organisasi. Yang ngapain kita mempertahankan duri? Mau membuat organisasi tetap sakit. Oke, perkenalkan nama saya Dina Sukmawati dari kelas 12 IPB. Tadi kenapa harus dikeluarkan? Kalau misalkan semua orang berbuat salah yang kecil lalu dikeluarkan, nanti nggak ada anggotanya dong. Di depan. Lalu belajar mana? Harusnya. Sejajaran mengerti itu. Kenapa harus dikeluarkan? Kalau harus dikeluarkan semuanya nanti nggak ada anggotanya, apakah harus selalu kamu yang akan menjadi pemimpin selamanya? Baik, apa dimiliki pertanyaannya? Izin menjawab ya sebelumnya. Tadi kan konteksnya itu kesalahan kecil. Terus gimana nih kalau bebel? Nah pasti dari kain kamu itu kan pasti ngebuat kesalahan yang lebih besar. Kayak misalnya tadinya cuma kayak lupa salah, tiba-tiba jadi membocorin rahasia organisasi lama-lama besar. Kalau cuma konteksnya kesalahan kecil, ya of course kita bakal cuma menegur. Tapi kalau misalnya udah semakin parah, ya pasti kita akan mencoba untuk berdiskusi, membuka dialog atau bahkan kita bisa mengeluarkan. Mungkin segitu saja dari tanggapan saya. Baik, untuk sesi pertama sudah selesai. Dibuka untuk sesi pertanyaan kedua.
Tolong dijawab ya. Baik, kepada para kandidat, apakah paham? Apakah pertanyaannya sudah dapat dimengerti oleh para kandidat? Baik, pertanyaannya mohon untuk diulang dengan nomor 21. Oke, secara singkat aja ya. Bagaimana cara kalian meyakinin ke seluruh siswa Sanciba untuk ikut program kerja kalian supaya ikut berpartisipasi? Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada penanya, ingin dijawab oleh nomor urut berapa dulu? Bebas. Baik, boleh dijawab dari nomor urut 3, Bintang. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Salsa. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi untuk merencanakan sebuah program supaya siswa-siswi itu ingin berpartisipasi dengan program kita tuh, jadi yang pertama pastinya kita akan mempromosikannya dengan baik. Lalu yang kedua, kita akan merencanakannya si program ini dengan sebaik-baiknya supaya berjalannya dengan lancar gitu si program ini. Itu yang kedua. Itu yang ketiga, dan pastinya kita akan melakukan evaluasi dari apa sih yang membuat dari program kita tuh siswa-siswinya tidak mau berpartisipasi. Nah tentunya itu pasti ada solusinya. Yang pertama mungkin dengan yang tadi saya sebutkan, yaitu dengan mempromosikannya dengan baik, baik itu dengan secara kelas to kelas atau bahkan mempromosikannya dengan atau dengan bersosialisasi dengan seperti ini juga merupakan salah satu sarana supaya siswa-siswi dapat berpartisipasi dengan baik. Itu segitu jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya. Dan pertanyaannya boleh dilanjutkan jawabannya dari nomor urut 2. Dipersilakan. Bagaimana kalian meyakinkan siswa-siswi untuk mengikuti program kalian? Izin menjawab. Yang paling pertama sih melakukan promosi ya, promosi secara langsung tatap muka dan juga melakukan promosi lewat media sosial. Tapi sebelum sebelum melaksanakan proker itu saya akan survei dulu minat ketertarikan dari pasar di sini itu seperti apa, baru direncanakan prokernya. Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya jawaban dari nomor urut 4. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertanyaannya, bagaimana kalian meyakinkan siswa dan siswi untuk mengikuti program kalian? Jadi sebelum kita melakukan atau merencanakan sesuatu kegiatan itu, kita harus mempunyai planning atau perencanaan program kerja yang sangat matang ya. Jadi setelah itu kita harus mempunyai skill komunikasi yang baik, entah itu lewat secara langsung, kelas to kelas, ataupun lewat sosial media. Dan setelah itu kita lihat pemasaran sumber daya di SPM itu seperti apa agar bisa menarik perhatian para siswa dan siswi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir jawaban dari Pak Suto nomor 1. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya Alwan dari K31 izin menjawab. Bagaimana kalian meyakinkan siswa dan siswi untuk mengikuti program kalian? Saya ingin memberikan sedikit fun fact. Saya itu bisa dibilang membuat visi misi itu dari 6 bulan yang lalu. Saya menanyakan nih dari pasar-pasarnya nih kayak, nih kalian tuh butuhnya apa sih? Nih kalian maunya apa sih? Udah gitu juga kayak SOS tuh nih kalian butuhnya apa? Nah jadi saya rangkum seperti nanti ada program kayak program Temu Sapa, lalu ada program lomba e-sport. Nah pasti banyak tuh nih yang punya potensi dari lomba-lomba e-sport tersebut. Walaupun saya mengikuti pasar, saya juga tidak akan melupakan yaitu melakukan promosi yang aktif seperti membuat forum yang seperti ada di apa ini yang channel di WA, membuat channel SMK 1 Cikarang Barat yang isinya siswa dan siswi untuk mempromosikan lomba-lomba yang akan dijalankan. Mungkin segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari semua paslon. Apakah ada yang bisa?
Baik, kalau tidak ada yang ingin menyampaikan, baik ada yang mau ditukar ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamil dari kelas 11 TKN OA. Saya ingin menyanggah jawaban dari paslon 01. Untuk kepada diri mohon tetap tenang. Tadi paslon nomor 01 menyebutkan program kerja tentang e-sport yang itu ditampung dari aspirasi-aspirasi siswa-siswi SMKN Hatta Cikarang Barat. Namun apa impact dari program kerja tersebut yang berpengaruh untuk kami di SMK yang terkenal itu terikat dan industri? Apakah e-sport itu akan berpengaruh besar atau beresiko besar bagi kami di SMK? Terima kasih. Dapat dijelaskan pertanyaannya. Jadi apa pengaruh e-sport buat ketika kita lulus nanti mungkin seperti itu? Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Syami yang berasal dari kelas 11 TKN OA. Sebelumnya saya ingatkan kembali, STM itu tidak hanya setelah lulus kerja, bisa usaha, kerja maupun melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, pasti di sini ada dong kayak minat-minat, kayak misalnya saya mau nih kayak menjadi atlet e-sport. Nah, di sini bisa difasilitasin. Fun fact juga atlet e-sport itu bisa dibilang gajinya itu cukup besar. Nah, gimana kalau misalnya kita memfasilitasi siswa pun siswi yang tertarik di bidang e-sport? Nah, bisa dibilang juga itu untuk ajang promosi di sekolah kita nih. Mungkin segitu saja tanggapan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, untuk sangat hadir bisa diterima atau ada yang bisa kembali? Cukup. Baik, akan membuka sesi pertanyaan selanjutnya. Pada penanya dimohon untuk berdiri dan memperkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Komandan dari kelas 12 TKOP. Mau nanya ke paslon nomor 1 lagi. Ini programnya ya. Kalau melihat SDM kita, SDM SMKN sekarang ini kan kayak gini ya maksudnya. Terus gimana cara kamu buat ngejalanin program yang beruang apa? Beruang sumpah itu ya, sumpah beruang itu terus dalam jangka waktu berapa lama gitu? Terima kasih. Sudah diulangi pertanyaannya, silakan dijawab. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Program sumpah beruang atau sulap sampah menjadi uang itu adalah program yang mengubah sampah yang tidak bernilai menjadi nilai yang lebih ekonomis. Untuk apa yang akan saya jalankan bisa program bank sampah atau bisa dibilang kita mengumpulkan botol-botol untuk jangka panjang nih, misalnya kayak kita ngebuat instalasi atau bisa dibilang fasilitas untuk mengumpulkan botol-botol. Nah, nanti bisa dijual untuk menghasilkan uang. Lalu juga ada yang namanya itu eco-brick. Nah, eco-brick itu bisa dibilang seperti kayak sampah dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam botol. Nah, itu bisa dibilang bagus untuk menjadi hiasan seperti di pinggir-pinggir pot bunga atau bisa juga untuk dijual. Karena bisa dibilang saya juga sering melihat banyak yang menjual nih eco-brick. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Baik. Oh ya, Sorry, maaf. Tadi kan saya nanya juga kan, program itu bakal 100% jalan itu dalam jangka waktu berapa lama gitu loh. Kalau misalnya kamu ngejabat gitu kan. Sudah dimengerti pertanyaannya. Dimohon diri juga tetap tenang. Izin menjawab ya, izin menambahkan untuk jangka waktu nih seperti kayak bank sampah itu kan kita bisa dibilang menyiapkan fasilitas, bisa dibilang walaupun saya sudah tidak menjabat itu fasilitas masih ada dan masih bisa berjalan dan masih bisa diteruskan oleh pengurus OSIS generasi selanjutnya. Mungkin begitu saja ya. Apakah kurang jelas? Sorry. Maksud saya itu nih ya, bukan jangka waktu setelah kamu nggak ngejabat, kalau ngejabat. Tapi kan saya kan tanya, kalau misalnya kamu ngejabat nih, itu kan program bakal jalan tuh. Nah, jalannya itu dalam 100% bakal 100% jalan semuanya itu dalam jangka berapa lama gitu loh. Tapi kalau setahun ngejabat nih,
apa berapa bulan, apa nggak bakal jadi gitu loh, kan seperti itu. Sebelumnya terima kasih. Mungkin saya sudah berterima maaf sebelumnya kalau misalnya saya bisa dibilang kurang memahami pertanyaan tersebut. Mungkin bisa dibilang karena menyiapkan fasilitas tersebut butuh perancangan yang sangat matang, mungkin di atas 6 bulan ke atas. Mungkin dibilang masih cukup lama, tapi saya pastikan itu akan berjalan sesuai rencana. Mungkin segitu saja dari saya. Baik, ada yang ingin disambut kembali? Jika tidak ada, kita lanjut Ke sesi selanjutnya. Apakah ada yang bertanya? Ini sebelah kanan kayaknya diem-diem aja nih, masa ada yang nanya? belakang situ ada. Mana nih? Ada yang mau tanya? Silakan diri perkenalkan namanya dan dari perwakilan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfai Larasati. Saya perwakilan dari Eskul Paskibra. Saya ingin bertanya untuk semua kandidat. Apa yang membuat para kandidat yakin bahwa para kandidat dapat menjalankan tanggung jawab sebagai ketua OSIS dengan baik? Sekian, terima kasih. Baik, apakah untuk para kandidat sudah bisa memahami pertanyaan? Baik, jika sudah boleh langsung dijawab dari nomor urut 2. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Apa yang membuat kalian yakin kalau kalian dapat menjabat sebagai ketua OSIS yang baik? Karena saya merupakan orang yang berintelektual dan berintegritas, dan juga saya akan memastikan perencanaan program kerja yang akan saya jalankan berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah itu boleh dilanjutkan jawaban dari nomor urut 4. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Apa yang membuat kalian yakin kalau kalian dapat menjabat sebagai ketua OSIS yang baik? Jadi karena saya orang yang dapat beradaptasi dengan cepat dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, saya begitu yakin untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS ini, dan kedepannya kalau jika terpilih menjadi ketua OSIS, saya yakin akan menjalankannya dengan baik, dengan melakukan evaluasi diri. Jika misalnya dalam diri saya masih ada yang kurang baik, akan diubah menjadi yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon kandidat nomor 3. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yaitu apa yang membuat kalian yakin kalau kalian dapat menjabat sebagai ketua OSIS yang baik? Baik, mungkin singkat saya untuk menjawab. Sesuai dengan visi saya, yaitu menampung aspirasi-aspirasi dari siswa dan siswi, saya pastinya akan yang pertama-tama akan menampung dulu nih apa yang dipengenin sama kalian itu apa sih. Nah, itu pasti akan saya utamain buat dilakukan gitu. Nah, itu yang kedua, saya akan merencanakan dari program-program yang sudah saya sebutkan dengan baik dan lancar. Untuk yang ketiga, untuk meyakinkan kalian kalau saya itu merupakan sebagai ketua OSIS yang baik, saya memiliki sebuah relasi yang luas, baik dari dalam sekolah maupun di luar sekolah, yang bisa mungkin akan berkontribusi dengan baik dari sekolah lain dengan sekolah kita. Baik, begitu sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya, dan yang terakhir jawaban dari nomor 1. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin menjawab nih, apa yang membuat saya yakin untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Tentunya dengan beberapa pengalaman saya seperti lolos sebagai ketua OSIS, maksud saya sebagai pengurus aktif Forum OSIS Jawa Barat atau FOJB, lalu pengurus aktif Perserikatan OSIS Kabupaten Bekasi. Itu sudah sangat membuat saya yakin untuk memegang tanggung jawab yang sangat besar ini. Karena bisa dibilang untuk lolos organisasi-organisasi tersebut butuh dedikasi yang cukup lebih dan kedisiplinan yang tinggi. Mungkin segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih.